Baik, jumpa lagi dengan Rewan Channel. Kali ini saya akan membahas buku yang cukup tebal ya. Nah, ini bukunya tebal sekali. Ini dia. Tanda-tanda kiamat besar dan kecil. Ya, setiap orang kan pasti dengar dan pernah mendengar kata-kata kiamat, tanda-tanda kiamat. Apalagi orang Islam itu harus beriman kepada adanya hari akhir begitu ya. Nah, buku ini membahas khusus tentang tanda-tanda kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Buku ini ditulis oleh Syekh Mahir As-Sufi, diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Aqwam. Cetakan pertama 2008, sudah cukup lama. Tebal bukunya 440 halaman. Ini sangat penting dimiliki oleh kaum muslimin untuk mendalami tentang seluk-beluk hari kiamat. Mudah-mudahan dengan ada membaca buku ini, keimanan kita tentang kiamat akan makin mantap dan akan lebih yakin lagi bahwa kiamat itu pasti datang, meskipun dirahasiakan. Kita coba melihat isi di dalamnya, ada apakah gerangan. Karena buku-buku tebal ini kan, apalagi melihat rasanya waduh gimana caranya gitu ya membacanya. Tapi kalau kita memang suka membaca atau paling tidak kita termotivasi apa sih isi di dalamnya, itu pasti tidak ada rasa bosan atau sudah berhenti sebelum membaca gitu ya. Kita tengok di sini. Ya. Tanda-tanda kiamat kecil. Ada halaman 43. Dibahas tentang ya, ada kutipan hadis Nabi ya ini ya, yang artinya seandainya dia di sisi Allah sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk, niscaya dia tidak akan memberikan minum kepada orang kafir barang sedetik pun. Ya. Kemudian halaman 45 ada, bisa dibacakan. Iman kepada hari akhir merupakan kunci hakiki yang dapat mengeluarkan manusia dari status sebagai hamba nafsu syahwatnya menjadi hamba Allah. Itu dia. Kemudian dikutip sini surat Al-Imran 106 dan 107 yang artinya pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah atau surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, kita lihat lagi. Tanda-tanda kiamat sugro, halaman 103. Yang pertama, diutusnya Rasulullah. Jadi tanda-tanda kiamat kecil sebenarnya sudah ada ini. Pertama, diutusnya Rasulullah sudah diutus. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan sudah pernah terjadi. Wafatnya Rasulullah sudah. Kemudian Baitul Maqdis sudah ditaklukkan, sudah terjadi. Wabahnya penyakit mematikan. Ya. Di sini dikatakan bahwa wabahnya penyakit mematikan, yaitu penyakit mematikan yang biasa menimpa binatang ternak seperti kambing, amasilah sebuah kota yang ya. Jadi ketika ada wabah-wabah yang bikin orang pada meninggal, itu adalah salah satu tanda-tanda dari kiamat kecil.
Kalau zaman dulu namanya taun ya. Iya, pada Syam itu 25.000 jiwa meninggal karena taun, penyakit mematikan. Ya, seperti kalau sekarang itu kan ada corona, atau jangan-jangan itu juga satu di antaranya tanda-tanda kiamat kecil, banyak penyakit menular yang membahayakan dan mematikan ribuan orang, puluhan ribu orang. Kemudian terbunuhnya Umar bin Khattab, terbunuhnya Utsman bin Affan, tragedi ada perang Jamal, tragedi perang Siffin, fitnah Khawarij, penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah, fitnah Tartar dan serangan Turki, munculnya para dajjal yang mengaku nabi, penaklukan Persia. Itulah diantaranya tanda-tanda kiamat kecil. Dan nanti untuk kiamat besar bisa dilihat di buku ini, cukup tebal. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi bagi teman-teman semuanya, bagi saudara-saudara seiman, atau bagi siapa saja yang pengen menambah koleksi buku, bisa memiliki buku ini, bisa mengontak penerbitnya tentunya ya. Tapi yang pasti pembahasan ini memang tidak mendetil, hanya sekedar kulitnya saja, sedikit cuplikan-cuplikan yang barangkali memicu kita untuk mencari dan membacanya lebih lengkap. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.